Episode 22 Hubungan Terlarang. Pemikiran-pemikiran buruk membuat Wulan kesulitan untuk tidur malam itu. Wulan masih menatap layar ponselnya dan meletakkannya tepat di samping tempat tidurnya untuk berjaga-jaga jika Bayu menghubunginya nanti. Lama menunggu membuat Wulan tanpa sadar tertidur dengan perasaan khawatir terhadap Bayu. Sinar matahari mulai muncul di balik jendela yang membuat Wulan menggeliat dalam tidurnya. Wulan membuka kelopak matanya dan berusaha mengumpulkan kesadarannya saat itu. Setelah cukup sadar, Wulan mengambil ponselnya untuk mengecek kembali pesan yang ia kirimkan ke Bayu. "Kenapa Mas Bayu tidak kembali menghubungiku? Apakah memang terjadi sesuatu pada Mas Bayu?" ujar Wulan menghela nafas pelan, melihat tidak ada balasan dari Bayu sejak kemarin malam. Wulan kembali mengirim pesan kepada Bayu, walaupun sudah pasti Bayu tidak akan membalasnya. Wulan mengusap wajahnya pelan, lalu bangkit dari tempat tidur menuju ke kamar mandi. Selesai mandi, Wulan turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuknya. Namun tidak lama saat bersiap untuk memasak, terdengar ketukan pintu dari luar rumahnya. "Siapa ya?" gumam Wulan pelan, lalu berjalan untuk membukakan pintu rumahnya. "Raka, ada apa pagi-pagi begini?" tanya Wulan setelah membuka pintu dan menampakkan Raka yang tersenyum kepadanya. Raka mengelus pelan belakang lehernya karena merasa tidak enak mengunjungi Wulan sepagi ini. "Begini Wulan, apakah kamu ingin ikut bersamaku dan Raffi?" tanya Raka kepada Wulan. Wulan mengenyitkan keningnya bingung. "Ikut kemana?" tanyanya meminta penjelasan lebih terkait ajakan Raka itu. "Ikut bersama kami untuk berlibur," jawab Raka pelan kepada Wulan. "Raffi saat ini sedang merajuk karena dia ingin perginya bersama denganmu juga," ucap Raka merasa tidak enak. Wulan berpikir sejenak sebelum menjawab ajakan Raka itu. "Apakah tidak apa-apa aku ikut bersama kalian?" tanyanya kepada Raka, karena bagaimanapun dia bukanlah keluarga dari mereka. Raka tersenyum lembut mendengar pertanyaan Wulan itu. "Tentu saja tidak apa-apa. Malahan aku dan Raffi merasa senang jika kamu ikut bersama kami," jawabnya kepada Wulan. Wulan tersenyum tipis mendengar ucapan Raka. "Baiklah, kalau begitu aku akan ikut," ucap Wulan pada akhirnya menyetujui ajakan Raka untuknya. "Kebetulan aku sedang memerlukan udara segar untuk menenangkan pikiranku," gumam Wulan pelan. Namun Raka menangkap jelas ucapannya itu. Raka ingin bertanya mengenai kalimat terakhir yang diucapkan Wulan itu. Namun ia mengurungkan niatnya karena merasa ini bukan saat yang tepat baginya untuk bertanya hal tersebut. "Kalau begitu 30 menit lagi aku akan menjemputmu,"
Wulan mengangguk mengiyakan ucapan Raka. Bagaimana jika kalian sarapan di sini juga? Kebetulan aku baru saja ingin membuat sarapan, tawar Wulan, mengajak Raka dan Raffi untuk sarapan bersama dengannya. Kalau begitu, aku akan mengajak Raffi setelah ini, ucap Raka kemudian pamit kembali ke rumahnya untuk mengajak Raffi sarapan di rumah Wulan. Wulan kembali ke dapur untuk mempersiapkan sarapan sambil menunggu kedatangan Raka dan Raffi. Setelah selesai membuat sarapannya, Raka dan Raffi pun telah datang ke rumah Wulan. Mereka langsung menyantap sarapan itu dengan obrolan-obrolan kecil. Beberapa menit kemudian, Wulan telah bersiap dengan pakaian santai di kamarnya saat ini. Ia kembali menatap layar ponselnya yang masih tidak terdapat pesan masuk maupun panggilan masuk. Helaan nafas kembali dikeluarkannya. Kemana sebenarnya Mas Bayu? Gumamnya pelan, lalu memasukkan ponselnya ke dalam tas selempangnya. Setelah memastikan kembali penampilannya, Wulan turun dari kamarnya dan menuju ruang tamu, di mana Raka dan Raffi yang duduk menunggunya. Apakah kalian menunggu lama? Maaf ya, ucap Wulan merasa tidak enak membuat Raka dan Raffi menunggunya untuk bersiap-siap. Raffi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan. Tidak kok tante, kalau begitu ayo kita berangkat, seru Raffi senang karena akhirnya dia liburan ke kebun binatang kesukaannya. Wulan terkekeh pelan melihat tingkah Raffi. Kemudian ia menggenggam tangan Raffi dan berjalan menuju mobil Raka yang terparkir di depan rumahnya. Raka kemudian membukakan pintu untuk Wulan dan juga Raffi. Terima kasih, ucap Wulan pelan kepada Raka yang telah membukakan pintu untuknya. Raka hanya tersenyum membalas ucapan terima kasih dari Wulan. Setelah itu Raka langsung melajukan mobilnya menuju tempat liburan mereka, yaitu kebun binatang. Tidak memakan waktu lama bagi mereka untuk menuju kebun binatang, karena jaraknya yang memang tidak begitu jauh dari tempat tinggal mereka. Ayo tante, aku ingin melihat koala yang ada di sana, ucap Raffi, menarik tangan Wulan yang baru saja turun dari mobil. Jangan lari-lari seperti itu Raffi, nanti kamu bisa jatuh, ucap Raka mengingatkan Raffi. Raffi mengabaikan ucapan Raka dan tetap menarik tangan Wulan untuk ikut bersamanya. Raka hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan Raffi. Namun tidak dipungkiri bahwa ia merasa senang dengan kehadiran Wulan di sini. Raka berjalan menyusul Raffi dan menggandeng tangan kiri Raffi. Raffi tersenyum melihat Raka yang berada di samping kirinya dan Wulan yang berada di samping kanannya. Mereka pun berjalan menuju tempat koala berada. Wah, koalanya lucu sekali, ucap Raffi memperhatikan mata koala yang berbinar. Ayo kita lihat harimau setelah ini, ajak Raka kepada Raffi. Raffi pun mengangguk antusias dan mereka kembali bergandengan tangan dan menuju kandang harimau itu. Raffi tertawa girang dapat melihat harimau secara langsung. Wulan tersenyum senang melihat pemandangan di hadapannya itu. Terlihat sekali Raka yang menjaga Raffi agar tidak terlalu mendekati kandang harimau tersebut. Ini terasa sangat menenangkan. Aku merasa menjadi bagian dari keluarga ini, gumam Wulan pelan sambil memperhatikan interaksi Raka dan Raffi yang kadang membuatnya tertawa itu.
Tiba-tiba Raffi datang menghampiri Wulan. "Tante, aku haus. Ayo kita beli minuman coklat di sana," tanya Raffi kepada satu truk minuman yang berada tidak jauh dari sana. Wulan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ayo," ucap Wulan, lalu menggandeng tangan Raffi menuju truk minuman tersebut. "2 susu coklatnya, dan Raka, kamu ingin minum apa?" tanya Wulan menoleh kepada Raka. "Samakan saja dengan milik kalian," ucap Raka tersenyum ke arah Wulan. Wulan pun menganggukkan kepalanya. "3 susu coklatnya ya," ucap Wulan kepada penjual minuman itu. Sambil menunggu minumannya, mereka duduk di bangku yang berada di sebelah truk minuman itu. "Raffi, apakah kamu senang?" tanya Wulan kepada Raffi yang sedari tadi tersenyum riang. "Tentu saja senang, Tante. Apalagi hari ini Tante ikut bersama kami. Aku merasa memiliki keluarga yang lengkap," ucap Raffi sambil tersenyum lebar. Raka tertegun mendengar ucapan Raffi itu. Ia pun mengelus pelan kepala Raffi. "Jadi kamu tidak senang jika datangnya hanya dengan ayah?" tanya Raka berakting sedih di hadapan Raffi. Bukan itu maksudku, ayah. Aku senang jika pergi hanya dengan ayah. Namun aku lebih senang jika Tante ikut bersama kami," ucap Raffi sambil menenangkan ayahnya yang terlihat sedih itu. Raka hanya tertawa pelan melihat Raffi yang mengkhawatirkannya. Ia pun mengacak-acak rambut Raffi. Wulan memperhatikan interaksi antara Raka dan Raffi, membuatnya tersenyum senang. Di sini dia seperti seorang istri atau ibu, karena sebelumnya Bayu hanya sibuk dalam pekerjaannya. Berbeda dengan Raka yang lebih memprioritaskan Raffi dibandingkan pekerjaannya. Di lain tempat, Manda dan Bayu sedang menikmati momen mereka berdua sambil menikmati makan siang romantis mereka. Diam-diam mereka mulai menjalin hubungan di belakang Wulan. "Apakah kamu senang bersamaku?" tanya Manda kepada Bayu yang berada di hadapannya. Bayu menatap Manda sambil memegang tangan Manda yang berada di atas meja. "Tentu saja. Untuk saat ini kita nikmati waktu kita berdua, Manda," ucap Bayu memeluk pinggang Manda untuk mengikis jarak di antara mereka. Manda tersenyum senang mendengar jawaban dari Bayu. Ia pun semakin mengikis jarak di antara mereka dan mengecup pelan bibir Bayu. Bayu tersenyum menerima kecupan di bibir dari Manda. "Ayo kita makan dulu. Kelanjutannya nanti saja," ucap Bayu sambil tersenyum menggoda Manda. Manda hanya tersipu malu mendengar ucapan Bayu. Mereka kembali melanjutkan acara makan siang romantis itu dengan canda tawa dan juga membahas pekerjaan mereka. Malam hari tiba dan Manda baru saja keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan bathrobe saja. Bayu yang awalnya fokus pada laptopnya langsung memandang Manda yang berdiri di hadapannya itu. "Sepertinya kamu ingin menggoda aku," ucap Bayu, menarik pinggang Manda mendekat ke arahnya. Manda mengalungkan lengannya melingkari leher Bayu dan mendekatkan wajahnya pada Bayu. Tanpa aba-aba, Bayu langsung mengecup bibir Manda yang terlihat menantang dirinya itu. Gerakan-gerakan kecil di bibir itu berubah menjadi semakin kasar hingga membuat Manda kewalahan.
Huh, kuharap kamu mempersiapkan dirimu karena sudah menggodaku. Bayu melepaskan backdrop yang dipakai oleh Manda dan mengecup leher Manda dengan rakus. Setelah meninggalkan jejaknya di atas tubuh Manda, Bayu melepaskan seluruh pakaiannya dan menatap Manda dengan penuh gairah. Akan aku masukkan, ucap Bayu dengan nafas yang terengah-engah. Manda menganggukkan kepalanya dan memeluk erat tubuh Bayu yang berada di atas tubuhnya itu. Manda menikmati setiap sentuhan Bayu pada tubuhnya dengan perasaan berbunga-bunga dan bergairah. Mereka kembali bersatu pada malam itu, tanpa memikirkan seseorang yang jauh di sana yang menunggu kabar dari Bayu.